Halo semuanya, perkenalkan nama aku Iqbar Rahman Mutakin dengan NIM 2402309. Di sini saya akan menjelaskan tentang viskositas dan hukum Stokes dari kelompok 2. Ini adalah anggota dari kelompok 2. Lanjut ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh perubahan suhu terhadap kekentalan fluida? Yang kedua, bagaimana pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan tetesan fluida? Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui kekentalan suatu fluida dengan metode laju tetesan fluida? Yang keempat, bagaimana pengaruh massa benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida? Yang kelima, bagaimana cara mengetahui kekentalan fluida berdasarkan laju kekentalan benda di dalam fluida? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh dimensi benda terhadap proporsi gerak benda di dalam fluida? Selanjutnya ada tujuan. Tujuan kami melakukan eksperimen yang pertama, mengetahui pengaruh suhu terhadap kekentalan fluida. Yang kedua, mengetahui pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan tetesan fluida. Yang ketiga, mencari cara bagaimana mengetahui kekentalan suatu fluida melalui metode laju tetesan fluida. Yang keempat, mengetahui bagaimana cara pengaruh massa terhadap benda, properti gerak benda di dalam fluida. Yang kelima, mengetahui nilai kekentalan fluida berdasarkan laju gerak benda di dalam fluida. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh dimensi benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari eksperimen yang kami lakukan yang pertama, viskositas fluida dipengaruhi oleh suhu. Viskositas akan berkurang ketika suhu meningkat dan sebaliknya, viskositas akan meningkat ketika suhu menurun. Yang kedua, bagai fluida yang lebih kental akan memiliki kecepatan tetesan yang lebih rendah dan ukuran tetesan yang lebih besar dibandingkan dengan fluida yang kurang kental. Yang ketiga, cara mengetahui kekentalan suatu fluida dapat dilihat dari cepat atau lambatnya suatu tetesan. Semakin lambat laju tetesan, berarti semakin kental juga suatu fluida. Dan yang terakhir, ketika massa benda lebih besar, maka kecepatan terminal benda akan semakin kecil. Selanjutnya, kekentalan fluida atau viskositas dapat dihitung berdasarkan laju gerak benda dalam fluida dengan menggunakan persamaan viskositas sama dengan 2 dikali jari-jari kuadrat rho B dikurangi rho F dikali G per 9 kecepatan terminal. Selanjutnya, ada benda dengan jari-jari lebih besar akan semakin luas penampang yang lebih besar, sehingga gaya hambat yang bekerja pada benda tersebut juga lebih besar. Dalam bola, gaya hambat akan meningkat seiring bertambahnya jari-jari. Semakin besar jari-jari benda, semakin besar volume yang tercelup, sehingga gaya apung yang bekerja pada benda juga meningkat. Selanjutnya, ada hasil data percobaan viskositas Redwood dari kelompok kami. Kelompok kami mengamati dengan suhu 60 derajat dan ketidakpastiannya 0,5, terus ada 70 plus minus 0,5 dan 80 derajat plus minus 0,2, 0,5. Terus pada waktunya suhu sampel viskositas, maka waktunya juga semakin besar. Selanjutnya ada viskositas kinematik atau senti-Stokes. Ini sama juga, semakin besar suhu sampel viskositas, maka viskositas kinematiknya juga semakin besar. Selanjutnya ada massa jenis atau berat jenis. Sama, kita mengukur fluida yang sama
dengan massa jenisnya 1,02 plus minus 0,01. Tetapi di viskositas dinamik atau absolut ini malahan lebih kecil, dari 60 ke 70 ke 80 semakin kecil. Selanjutnya, ada hasil data percobaan hukum Stokes. Yang kami amati adalah jenis bola, ada bola besar, bola sedang, bola kecil, dan bola bening. Nah, bola-bola ini akan dicelupkan ke dalam suatu fluida dan kita sudah mengukur semuanya. Ini adalah data-data hasil percobaannya. Ada jari-jari bola, ini bisa dibaca dengan ketidakpastian beda-beda, tentunya massa jenisnya juga beda-beda karena semua bahannya ini beda. Terus ada massa jenis fluida. Selanjutnya ada jarak, ada waktu tempuh per second. Selanjutnya ada terminal, V-terminal. Selanjutnya ada viskositas. Lanjut, ini adalah grafik yang kami dari hasil percobaan kami. Bisa dilihat grafik T terhadap 1 per R kuadrat. Ini menunjukkan turun ke bawah tapi linear. Dan ini adalah grafik T terhadap viskositas. Ada juga grafik T terhadap viskositas dinamik. Selanjutnya ada grafik T terhadap viskositas dan grafik T terhadap viskositas kinematik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.